Jadi dapat kita tuliskan B sama dengan A inverse. Oke. Jadi inverse itu kalau misalkan ada suatu matrik yang inverse berarti pakainya min 1 ini ya, ada min 1 di atas. Oke. Nah, selanjutnya untuk matrik, ya tadi kan untuk ini ya matrik B. Jadi matrik B itu juga memiliki inverse yaitu A. Ya, maka kita dapat tuliskan di sini A itu sama dengan B inverse. Ya. Lalu jika ditemukan matrik B, maka A dikatakan matrik tunggal atau singular. Nah, jadi jika matrik B dan C itu adalah inverse dari A, maka B sama dengan C ya. Sama dengan C itu berlaku apabila B dan C itu adalah A inverse. Ya, sehingga berlaku B sama dengan C. Seperti itu. Nah, ini tadi kan ada konsep terkait ini ya, matrik bujur sangkar. Jadi matrik bujur sangkar itu adalah yang berodo sama ya. Ya, berarti baris sama dengan kolom. Nah, ini contohnya. Tadi juga sudah saya contohkan. Lalu matrik identitas. Tadi kan ada kata-kata iya. Ini maksudnya identitas ya. Saya salah sebut ya. Ini identitas, ini identitas. Min 1 itu adalah inverse ya. Jadi apabila ada dua matrik itu dikalikan, itu sama dengan I atau matrik identitas. Nah, matrik identitas itu apa? Matrik identitas adalah suatu matrik yang memiliki unsur diagonalnya itu 1. Ya. Dan unsur diagonal lainnya itu 0. Ya. Nah, itulah disebut sebagai matrik identitas. Jadi jika ini ya, jika apabila ada dua matrik, ya matrik A dan B itu dikalikan, itu sama dengan identitas. Ya, hasilnya. Dan juga apabila kita balik, B kali A, itu juga hasilnya identitas. Nah, sehingga, jadi apabila terjadi seperti ini, maka kita dapat tuliskan B sama dengan inverse dari matrik A. Ya. Jadi tadi apabila A kali B itu sama dengan identitas, di mana identitas itu adalah 1, 0, 0, 1 ya. Dan juga apabila B kali A itu sama dengan identitas itu tadi 1, 0, 0, 1. Nah, sehingga ini berlaku B sama dengan A inverse. Ya, jadi apabila terjadi seperti ini, maka berlaku ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana untuk menentukan inverse dari suatu matrik yang berordo 2 kali 2? Nah, caranya adalah dengan seperti ini ya. Ini rumusnya. Ya, jadi kita harus tentukan juga determinannya. Oke. Misalkan di sini ada matrik A terdiri dari unsur A, B, C, D. Dengan determinannya, determinan itu kan pengurangan dari perkalian diagonal ya, unsur diagonal. Ya ini ya, A dikali D, ya dikurang dengan B dikali C. Ya, itu determinan. Nah, sehingga inverse dari matrik ya, matrik A itu adalah ini. A inverse sama dengan 1 per A. Ini ya, mutlak dikalikan adjoint A. A mutlak itu ini sama dengan ini ya, determinan ya. Oke, ini determinan. Sehingga di sini adalah A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari matrik A.
dikalikan dengan adjoin ya. Ini tuh adjoinnya. Adjoin dari A. Ya, jadi ini rumusnya ya. Oke. Nah, apa itu adjoin? Adjoin itu ini perubahan dari unsur pada matriks A. Nah, misal tadi matriks A itu terdiri dari A, B, C, D. Nah, berarti adjoin dari matriks A itu adalah pertukaran antara si gelombang eh, diagonal ya, pertukaran dari diagonal utama. Diagonal utama itu ada di A dan D. Nah, ini dipertukarkan ya. Berarti A dipertukarkan dengan D. Oke, berarti nanti A di bawah, eh, lalu selanjutnya D itu di atas, ya kan, dipertukarkan. Nah, selanjutnya, nah di sini kan ada unsur B sama C. Nah, untuk unsur selain diagonal utama itu kita berikan tanda minus, ya, lalu diberikan tanda minus. Dan unsurnya tetap, ya, unsurnya tetap. Oke, ya. Jadi ini untuk rumus dari inverse, ya. Jadi ini rumusnya tadi A inverse sama dengan 1/determinan dari matriks A itu dikalikan dengan adjoin dari A ya, dari matriks A. Adjoin itu didapat dari perubahan ya, perubahan dari pertukaran matriks diagonal ya. Jadi yang ini tadi ya, dimana tadi kan A ya ditukar dengan D ya. Berarti di sini ya D-nya. Lalu A-nya di sini. Oke. Ya, jadi ini ya untuk adjoin itu yang ini. Oke, ini rumusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya langkah-langkahnya itu adalah elemen pada diagonal utama itu dipertukarkan. Ya, elemen pada diagonal utama itu dipertukarkan. Oke. Lalu selanjutnya untuk tanda-tanda elemen pada diagonal samping itu dirubah. Ya, tadi kan plus jadi minus. Lalu selanjutnya matrik yang diperoleh, ya matrik adjoin itu kemudian dibagi dengan determinan matrik persegi awal. Oke, kita langsung saja ke soal ya. Misalkan diketahui ada matrik ordonya 2 kali 2. Ya, tadi kan syaratnya adalah harus memiliki baris dan kolom yang sama. Jadi syaratnya adalah n kali n ya untuk si matriknya. Nah, ini kan ordonya 2 kali 2 sehingga ini kan sama. Sehingga nanti ada inverse-nya. Dan juga kenapa ada inverse-nya? Karena hasil perkalian ya untuk syarat lainnya adalah determinan ini tidak boleh 0. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai inverse, syarat lainnya selain ini, yang kedua adalah determinan itu tidak boleh 0. Ya. Kalau 0 ya 0 berarti inverse-nya. Oke, karena inverse itu bergantung kepada determinan dan juga matriks adjoin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Oke, ini untuk matriks A-nya 5, min 3, 4, min 2. Lalu selanjutnya determinan dari A, karena kan pakai determinan ya. Oke, 5, min 3, 4, min 2. Nah, determinan itu kan perkalian ya. 5 dikali min 2. Ini ya, dikurang dengan
min 3 dikalikan dengan 4. Min 3 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 2. Nah, karena di sini determinan matrik A-nya itu tidak sama dengan 0, oke, maka si matrik A itu memiliki inverse. Jadi kita dapat menghitung inverse-nya. Nah, langsung kita lakukan perhitungan inverse. Tadi kan rumusnya adalah A inverse itu sama dengan 1 per determinan matrik A dikalikan dengan matrik adjoin dari A. Ya, matrik adjoin itu didapat dengan mempertukarkan diagonal ya. Nah, ini ya, kita masukkan ke sini rumus. Ya, tadi kita sudah peroleh determinannya kan 2 ya. Berarti dimasukkan 2 ke sini kan 1 bagi 2 ya. 1 bagi 2. Lalu dikalikan dengan matrik adjoin. Matrik adjoin itu diperoleh dari pertukaran ya. Kita tukarkan. Oke, berarti ini untuk matrik adjoinnya adalah min 2 tukar ke 5. Lalu selanjutnya min 3 itu jadi positif ya, karena kan kita kalikan dengan negatif. Lalu 4, min 4. Nah, ini untuk matrik adjoinnya ya. Oke. Nah, kita sudah dapatkan matrik adjoin. Sehingga kita masukkan ke sini, ke rumus ini. Sehingga didapat hasilnya. Berarti ini min 2 kan kali ya. Berarti min 2 per 2, lalu 3 per 2, min 4 per 2, 5 per 2. Oke, nah inilah hasil dari inverse ya, inverse matriknya. Oke, ya. Misalkan saya punya matriknya 2, min 2, min 1, 0, min 5. Oke, misalkan ini matrik B. Tentukanlah matrik adjoinnya. Oke, matrik adjoinnya berarti minus 5, 1, 0, minus 2. ya, ini dipertukarkan ya. Minus 5 di atas, minus 2 di bawah. 1 dikalikan min ya. Berarti 1, 0. Ya. Oke, jadi ini ya untuk adjoinnya. Oke. Jadi untuk rumusnya ini ya. Kalian silakan catat untuk rumus dari inverse ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya untuk inverse ini bisa kita gunakan untuk penyelesaian persamaan matrik. Ya, jadi kita bisa gunakan untuk penyelesaian persamaan matrik. Nah, misalkan di sini apabila ada matrik A, ya kita punya matrik A, kita punya matrik B, kita punya matrik X. Nah, di mana ketiga matrik itu matrik persegi berordo 2 kali 2. Ya, misal. Atau ordonya 3 kali 3. Misal ya. Dan A adalah matrik yang tidak singular. Ya. Di mana si A itu mempunyai inverse, yakni A inverse. Nah, sehingga dapat kita tuliskan di sini penyelesaian dari persamaan matriknya. Berarti A dikali X itu sama dengan B. A kali X itu sama dengan B. Sehingga di sini kita dapat menentukan X. X itu didapat dari ini. Ya, inverse dari si A dikalikan dengan B. Ya. Lalu selanjutnya. Nah, ini kan apabila yang
A kali X. Bagaimana kalau dibalik? X kali A sama dengan B. Nah, ini itu berarti X itu sama dengan B dikalikan dengan A inverse. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi untuk penyelesaian persamaan matrik itu berlaku rumus seperti ini ya. Oke, jadi apabila ada A dikalikan dengan X, ya, jadi matrik A dikalikan dengan matrik X, itu sama dengan B. Nah, maka si X ini, itu kita dapat peroleh dari inverse matrik A dikalikan dengan matrik B. Nah, apabila sebaliknya, X kali A itu sama dengan B, maka di sini X sama dengan B dikalikan dengan A inverse. Oke. Untuk rumus ini, ya rumus ini itu dapat kita gunakan pada penyelesaian suatu persamaan linear. Ya, jadi suatu persamaan linear. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas untuk persamaan linear yang dua variabel. Ya, dua variabel itu seperti apa? Nah, contohnya, misal saya punya 2x plus 5y sama dengan 6. Nah, variabel itu yang mana? Variabel itu adalah x dan y. Nah, ini berarti ada dua variabel. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan variabel ya. Oke, x dan y itu variabel. Nah, kalau misalkan ada 3 variabel, berarti 2x tambah 5y tambah z. Nah, ini baru yang 3 variabel. Nah, ini akan kita bahas setelah UTS ya, untuk yang bersama linear 3 variabel. Oke. Ya. Jadi tadi suatu persamaan linear itu dapat kita cari penyelesaiannya dengan menggunakan tadi metode inverse. Oke, misalkan di sini kita mempunyai suatu persamaan linear, ya, persamaan linear untuk dua variabel, ya, variabel x dan y. Ini dua variabel ya, yakni variabel x dan y. Di mana persamaannya adalah ax tambah by sama dengan e. Oke, berarti di sini cx tambah dy itu sama dengan f. Ya, ini soal ya. Ya, ini pemisalan ya. Oke. Nah, kita dapat menyelesaikan persamaan ini, ya kita bisa mencari nilai x dan y itu dengan menggunakan tadi rumus yang ini ya. Kita dapat menggunakan rumus yang ini. Oke. Ya, tadi ada persamaan linear ax tambah by sama dengan e, cx tambah dy sama dengan f. Nah, persamaan ini kita rubah ke dalam bentuk matrik. Nah, sehingga kalau kita rubah A, ya, A di sini ya baris pertama ya. Jadi AX tambah BY ini, ya A dan B-nya, itu nanti A dan B ini merupakan koefisien ya. Jadi A, B, C, D itu sama dengan koefisien. Sedangkan X dan Y itu adalah variabel. Ya. Jadi untuk koefisien A dan B ini berada pada baris pertama. Untuk koefisien C dan D itu berada pada baris kedua. Lalu nanti variabelnya itu kita misalkan sebagai matrik X. Ya. Nah, ini kita misalkan matrik A. Oke, berarti A dikali X itu sama dengan, kita misalkan untuk hasilnya, di sini adalah E, F ini sebagai matrik B. Oke. Nah, ini kalau kita, kenapa dimisalkan seperti ini? Ingat ya, pada prinsip perkalian, nah ini baris dikalikan dengan kolom. Berarti di sini A dikali X, itu sama aja ya, jadi matrik ini, perkalian dua matrik ini sama saja dengan persamaan ini.
Ya, akan kita coba buktikan. Ini ya kalau kita kalikan, oke, akan kita coba kalikan, berarti A dikali X, AX, ya, tambah B dikali Y, tambah BY, sama dengan E. Sama ya. Lalu selanjutnya, C dikalikan dengan X, tambah D dikali Y, sama dengan F. Ya, jadi sama. Ya, jadi untuk persamaan dari dua variabel ini dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Oke, selanjutnya, ya jadi tadi kan ada rumus ya, A kali X itu sama dengan B. Maka tadi X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Oke, ini tadi udah dapat di atas ya. Oke, di mana ini didapat dari ini ya sebenarnya ya. A inverse dikalikan A dikalikan dengan X. Oke, nah ini didapat hasilnya. Oke. Sehingga ini kita dapat menghitung ya penyelesaian dari persamaan linear tersebut ya itu dengan rumus yang ini ya. Di mana tadi X itu kan untuk variabel ya, unsur matriks yang berisi variabel X dan Y. Oke. Sehingga di sini untuk matriks X didapat dari perkalian antara inverse matriks A dengan matriks B. Oke, berarti XY, matriks XY itu sama dengan 1 dibagi AD dikurang BC. Ya. Tadi kan inverse rumusnya adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint. Ya. Nah, berarti ini ya kita masukkan ke sini. Ini ya, ini yang inverse ya. Maksud B itu yang E dan F. Ini. Oke. Sehingga di sini dapat kita cari X dan Y-nya. Oke. Kita akan langsung saja ke contoh ya. Misal, di sini ada sistem bersama linear dua variabel. Ya, SPLDF DV itu sistem bersama linear dua variabel. Oke, di mana terdiri atas ada dua persamaan, yakni 4X tambah 5Y sama dengan 17, dan 2X tambah 3Y sama dengan 11. Nah, kita rubah dulu dalam bentuk apa? Matrik ya. Matrik. Berarti kita dapat tuliskan matriknya seperti apa? Adalah 5, 2, 3. 4, 5, 2, 3. Lalu kalikan Kali X Y sama Y sama dengan 17, 11 ya. Yuk. Oke, berarti XY-nya itu adalah 1 per determinan dari A ya. Dikalikan dengan adjoint dari A. Oke. Nah, ini rumusnya. Oke, sehingga kita peroleh hasilnya ini ya tadi kan ya tadi itu kan rumusnya seperti ini ya, 1 per determinan A dikalikan adjoint dari matriks A. Oke, kita hitung dulu determinan dari A. Rumus determinan masih ingat? AD kurang BC. Iya. AD dikurang BC ya. Oke. Berarti 4 dikali 3 ya. Dikurang 5 kali 2. Sehingga determinannya adalah 2 ya. Nah, selanjutnya untuk matriks adjoint-nya. Adjoint diperoleh dari
pertukaran ya. Diagonal, pertukaran diagonal. Oke. 3 min 5 min 2 4. Ini ya, si 4 dipertukarkan dengan 3 ya. 3, 4, lalu min 5 sama min 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini ya. Oke. Ya, ini nanti jangan lupa ya, ini dikalikan dengan si 17 dan 11 ya. Ya, Bu. Karena kan tadi ini kan hanya untuk apa? Rumus dari inverse ya. Dimana tadi kan penyelesaiannya seperti ini ya. Oke, kita kalikan dengan B. Oke, kita kalikan dengan B ini. Oke. Berarti nanti ini ada tambahan ya untuk 17 dan 11 ya dikalikan ya. Nah, kita kan sudah dapat tadi nilainya ya, determinannya 2, adjoinnya 3, min 5, min 2, 4. Nah, sehingga kita bisa langsung masukkan saja ke dalam persamaannya. Oke, sehingga hasilnya seperti ini ya. Tadi kan 1 per 2 dikalikan 3, min 5, min 2, 4. Nah, dikalikan dengan 17 dan 11. Oke, nah ini berarti kita harus kalikan antara matrik adjoin dengan matrik B. Berarti ini biar kalian nggak bingung ya. 3 dikalikan dengan, ingat ya, baris kali kolom, 3 dikali 17. Ya, tambah min 5 kali 11. Ya. Lalu selanjutnya, min 2 dikali 17. Ya, ditambah 4 dikali 11. Oke. Sehingga didapat hasilnya adalah ini ya. 3 kali 17 kali 3, 8, 50. 51 ditambah min 5. Yang bawahnya min 34 ditambah 44. Min Hasil 34 tambah 44. Berarti 10 ya? Ya, min 4 sama 10. Ya. Berarti ini min 4 sama 10 ya. Kalikan setengah ya. Sehingga hasilnya adalah min 2 dan 5. Oke. Nah ini. Sehingga didapat berarti X-nya itu min 2, Y-nya itu 5. Ya. Kita dapat menentukan nilai X dan Y-nya. Oke. Selanjutnya, ini itu dapat kita buatkan ya dengan menggunakan Octave ya, Octave atau dengan menggunakan MATLAB. Oke. Nah, ini akan kita buatkan dengan MATLAB-nya. Ya. Nah, untuk inverse pada pemrograman MATLAB, ya sama saja sih dengan determinan. Bedanya kalau determinan itu kan det A. Nah, kalau untuk inverse itu INF, ya INF dari A. Oke. Tadi kita memiliki matrik A sama dengan 4, 5, lalu 2 dan 3.
Lalu untuk inverse jangan pakai huruf besar ya. Inverse itu huruf kecil. Lalu A-nya yang besar. Kenapa A-nya besar? Karena kan matriks A, A-nya besar di sini. Huruf besar. Nah, sehingga didapat ini ya, nilai dari inverse dari matriks A. Ya. Ini inverse-nya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan X dan Y. Oke, X dan Y itu tadi dari rumus saja itu adalah A inverse dikalikan dengan B. Ya, A inverse dikalikan dengan B. Oke, berarti kita tentukan juga ya di sini untuk B-nya. B-nya itu kan tadi 17 ya. 17. Ingat ya, ini kan beda baris. Berarti kita pakai titik koma. Oke. Selanjutnya, untuk matriks X, tadi kan kita misalkan matriks X ya. X itu diperoleh dari inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Oke. Ya, sama ya hasilnya ya. Min 2 dan 5. Oke. Ya, jadi ini untuk menghitung ya inverse dan juga menghitung penyelesaian dari persamaan linear ya. Sama linear di mana yang memiliki dua variabel. Oke. Silakan kalian cobakan ya untuk di MATLAB-nya atau di Octave ini. Ini saya kopikan saja kalau gitu ke komen ya. Untuk absensi yang nggak bisa oh ya belum saya ini kan ya. Sebentar lagi akan saya isikan absensi. Oke, selanjutnya kalian cobakan. Oke. Untuk itu kan ada latihan ya. Yang B Latihan 1. Bentar. Nah, ini kan ada latihan nih. Yang latihan satunya kelihatan nggak? Itu 7X tambah ini ya. 7X tambah 3Y sama dengan min 5. 5X tambah 2Y sama dengan 1. Nah, selesaikanlah sistem persamaan linear dua variabel ini dengan menggunakan metode inverse. Oke, berarti ingat rumusnya untuk menyelesaikannya adalah XY itu sama dengan 1 dibagi tadi ya, determinan dari A dikalikan dengan adjoin dari A dikalikan dengan si matriks B-nya ya. Berarti kalau ini matriks B-nya adalah min 5, 1. Ya. Jadi ini tadi X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah ini ya rumusnya. Untuk menentukan variabel X dan Y. Oke, silakan kalian kerjakan sambil saya upload untuk yang di kelas B ya.
Oke, sudah saya upload ya untuk yang kelas B. Silakan di-download untuk yang kelas B. Dan juga untuk absensi yang kelas C sudah ya, silakan diisi untuk absensi. Oke, untuk yang kelas B juga sudah saya isikan absensinya. Silakan diisi. Kalau misalkan tidak bisa isi, kayak biasa ya, komen di Google Meet ini ya. Dan untuk latihan ini, kalian cobakan dengan cara perhitungan manual dan juga kerjakan dengan MATLAB ya. Ya, yang kelas B silakan diisi yang tidak bisa absen. Oke, untuk UTS, ya, jadi UTS kita itu nanti kalian ke kampus ya. Ke kampus itu ngambil soal sama tanda tangan, karena kan kita UTS diwajibkan itu kan offline. Jadi kalian itu ke kampus,
ambil soal sama ambil lembar jawaban, lalu nanti tanda tangan absensi, dan nanti untuk pengumpulannya, nah pengumpulannya yang online ya. Jadi kalian nanti kumpulkan di Google Classroom. Ya kalian fotokan atau scan, lalu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ya. Oke, jadi itu untuk teknis dari UTS ya. Baik, Bu. Kalau jadwalnya hari apa ya? Kamis ya kayaknya ya. Kalau nggak salah ya. Soalnya Kamis jam 12.45 kayaknya tuh. Ya, jadi kalian ambil soal, tanda tangan. Nanti pengumpulannya saya tunggu 1 hari ya limitnya. Kayaknya nggak mungkin kalau di kelas semua ya. Ya, nggak boleh ya rame-rame. Oke. Untuk soal UTS, nanti UTS itu kita ada 3 soal ya. Nanti yang pertama itu perkalian. Ya, jadi soal yang pertama itu perkalian matrik. Ya, perkalian matrik kalian masih ingat ya? Oke, ini cukup gampang. Dan juga nanti perkalian matrik itu meliputi perkalian matrik dengan matrik transpos. Ya, yang T itu ya, matrik transpos. Oke, itu matrik transpos ya. Oke, lalu yang kedua itu soalnya adalah determinan. Ya, determinan dari matrik. Oke, determinan. Lalu selanjutnya soal yang ketiga itu adalah yang tadi itu ya, yang sekarang kita kerjakan. Berarti sistem persamaan linier 2 variabel ya, dengan menggunakan metode inverse. Ya, jadi nanti soal nomor 3 ini sistem persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode inverse. Yang soal kedua itu determinan, soal pertama itu perkalian matrik. Oke. Perkalian matrik itu ada syaratnya ya. Tadi sudah kita bahas ya, yakni kolom dan baris itu harus sama ya. Jadi ada 3 soal dan dikumpulkan nanti 24 jam ya. Dan nanti untuk perkaliannya itu kalian gunakan MATLAB ya. Kayak untuk apa? Di sini kan perkalian matrik dengan matrik transpos. Nah, misalkan nanti ada soal misalkan jangan di sini lah ya. Oke. Ya udah di sini aja. Misalkan ada matrik A, B, C. Nah, nanti dikalikan A kali B itu ditranspos dikalikan dengan C. Oke. Nah, nanti untuk perkalian ini, untuk soal nomor 1, itu kalian kerjakan dengan MATLAB semua ya, full MATLAB. Jadi nggak perlu kalian hitung. Ya. Oke. Untuk apa? Transpos. Oke, berarti ini kalian
kalikan dulu, lalu transpose ya. Transpose itu menggunakan petik ya. Kalau di MATLAB itu pakainya petik. Misalkan A transpose. Nah, berarti kalau di MATLAB itu pakainya A petik ya. Atau B transpose. Berarti kalau di MATLAB pakainya B petik. Pokoknya kalau untuk transpose pakainya tanda petik. Ya, kalian bisa cobakan langsung di MATLAB. Oke, itu pakai tanda petik ya. Oke. Oke, jadi untuk transpose itu pakainya tanda petik seperti ini ya. Ya, saya ingatkan lagi. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ada dua matrik yang dikalikan, berarti pakai kurung dulu ya. Kurung baru nanti terakhir pakai tanda petik ya. Dan untuk determinan kan itu langsung aja ya. Kalau determinan itu jangan lupa pakai huruf kecil ya. Determinan misalkan A. Nah, ini ya. Ini untuk rumus determinan. Oke. Nah, kalau untuk inverse, nah ini inverse A. Oke. Ini untuk determinan. Ya, jadi untuk soal yang pertama nanti kalian kerjakan full menggunakan MATLAB ya. Dan untuk soal yang kedua, pokoknya nanti ada 3 soal ya. Soal pertama full MATLAB, soal kedua manual, soal ketiga itu yang sistem bersama linear, itu kalian kerjakan dengan MATLAB juga dan dengan manual ya. Kalian hitung. Oke, gimana sudah dikerjakan untuk latihan 1 ini? Udah, Bu. Udah. Sudah dicobakan pakai MATLAB? Udah. Udah. Berapa Haikal? 13 min 32. 12 min 2. Sama. Iya. Oke, yang lain? Sama, Ibu. Sama. Iya. Oke, mungkin bisa tadi yang udah ngerjakan Haikal ya. Silakan Haikal di share screen mungkin untuk MATLAB-nya. Boleh. Bentar. Ya, sorry. Ini, Bu. Oke, 13, 12. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Dava. Silakan Dava dia. Yang oktavnya, Ibu. Iya. Sebentar. Dava kelas apa ya? B apa C, Dava? B, Ibu. Oh, oke. Oke, baik. Ya, untuk perhitungan manualnya Dava sama Haikal juga sudah ya? Udah. Oke. Udah, Bu, udah. Oke, baiklah. Akan kita cobakan
Oke, untuk UTS ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Jadi kita datang ngambil soal terus ngerjainnya di Iya, mana kerjain di aja gitu, rumah Bu? aja. Kerjain di rumah. Oh, Ya, oke, Bu. datang bawa soal, kerjain di rumah. Nggak usah kerjain di kampus. Oke, Karena kan Bu. masih ada limit, saya kasih waktu 1 hari. Jadi nggak hari itu dikumpul berarti. Kumpul besoknya kan kita ujian itu jam 12.45, berarti kumpulinnya besoknya jam 12.45 ya. Oke, Bu. Oke. Ya, ini ya, jadi di sini itu kan rumusnya ini ya tadi. Kita harus cari determinan dan adjoint. Oke. Untuk determinannya belum share screen ya. Oke, sebentar. Ya, untuk determinannya itu tadi kan adalah apa? Perkalian ya, perkalian dari diagonal. Oke, ini untuk matriknya berarti matrik A-nya itu 7, 3, 5, 2 ya. Iya, Bu. Oke, berarti determinannya adalah, ke sini aja ya, -1. adalah 7 kali 7 kali 2 dikurang 3 kali 5 ya. Oke, sehingga hasilnya adalah -1 ya. Oke, kita udah dapet nih determinannya. Ini udah dapet. Selanjutnya tentukan adjoint. Oke. Adjoint itu didapat dengan cara mempertukarkan ya. Kita pertukarkan antara si diagonal ya. Oke, berarti di sini adalah 2 di atas ya, 7 di bawah. Oke, lalu selanjutnya sini ada 5 sama 3. Berarti min ya. Oke, nah ini untuk adjoint ya. Oke, selanjutnya kita kan sudah dapat nih ini apa? Inverse dari matriknya kita udah dapet. B-nya kan tadi ini ya, min 5 sama 1 ya. Metrik B-nya itu min 5 sama 1. Sehingga kita langsung masukkan saja ke sini, ya, ke rumus ini. Oke. Berarti di sini X itu kan XY ya. Itu sama dengan 1 per determinannya tadi min 1. Ya. Lalu dikalikan dengan adjoint. Adjoint yang ini ya. 2 min 3. 2 min 3 min 5, 7. Dikalikan dengan matrik B. B-nya min 5 sama 1 ya. Oke. Berarti sama dengan ini itu kita kalikan dulu antara baris dengan kolom. 2 dikali 5. Ya. Ini itu min 1 ya. Min 1 dikalikan 2 dikali 5 ditambah min 3 kali 1. Min 3 ya. Lalu selanjutnya ini min 5 ya. Dikalikan dengan min 5. Oke, lalu ditambah dengan
min 5 kalikan min 5 tambah dengan 7 kalikan dengan 1. Oke. Sehingga hasilnya adalah 10 ditambah 10 dikurang 3, berarti 7 ya. Berarti ini min 7 ya. Oke. Lalu ini 25 tambah 7. Berarti min 18 kali min. Berarti 18 ya. Sama nggak sih? Dengan oktavnya? Itu nomor yang tadi, Bu. Iya. Beda, Bu, kalau yang tadi. Beda ya? Itu 2 dikali min 5 kan, Bu? Itu 2 kali 5 ya? Iya, Bu, harusnya min 5, Bu, bukan 2 5. dikali min 5. Oh iya. Ini ya. Iya, 2 min 5. Oke, ya. 2 dikalikan min 5 ditambah 3 ya. Berarti min 10 kurang 3 min 13. Min 10 min 13 ya. Berarti 13 ya. Iya, Bu, hasil akhirnya 13. Nah, ini yang bawah Min 32. min 32. Oh iya, kan ini min kali min Minus kan min kali positif min, ya. Bu. Iya, 25 ditambah 7 berarti 32 ya. Iya, Bu. Oke, 32 dikali min. Minus ya. Oke, saya yang salah nih hitung-hitungannya. Oke. Nah, ini tadi 13 min 32 ya. Nah, berarti X-nya 13, Y-nya min 32 ya. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi harus teliti ya. Saya juga ini kurang teliti tadi. Oke. Ya, jadi ini untuk jawabannya. Nah, nanti untuk UTS ya soalnya kayak gini ya. Oke, baiklah. Sampai di sini mungkin ada ini ada pertanyaan? Oke, atau ada yang bingung? Ada. Ya, jadi untuk UTS-nya sama semua ya, barengan jadwalnya. Kalian ngambilnya barengan jam 12.45, mau kelas A, B, ataupun kelas C. Oke. Untuk absensi, ini udah semua yang komen 1, 2, kelas B. Ada lagi yang untuk absensi? Rizky kelas apa Rizky? Rizky Dwi Saputra. Halo Bu, saya Bu. Iya, kelas apa? 3C. Oh iya, soalnya nggak ditulis. Iya Bu, maaf Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Kayak cuman ini aja ya. Berarti nggak bisa 1, 2, 3. 3 orang kelas B. Kelas C 3. Oke, biasanya ada banyak tuh. 3 orang. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk hari ini saya akhiri dulu, saya tutup dulu. Oke. Dan kita ketemu lagi di perkuliahan 2 minggu lagi ya, insya Allah. Oke, baiklah. Ya, jadi untuk UTS ini ya, untuk upload di Google Classroom ya.
Oke, Nanti Bu. Kiolin bisa fotokan atau di-scan. Oke, baiklah saya tutup untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya.